Daripada dengar saya pidato mendingan joget. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai pernyataan Gibran mengenai himbauan untuk ibu-ibu yang hamil supaya tercukupi asupan asam sulfat dan yodium. Nah, asam sulfat teman-teman ini yang menjadi perbincangan publik. Karena asam sulfat itu bukan untuk dikonsumsi ibu hamil, bukan untuk manusia, itu zat kimia. Kalau kita contohkan teman, aki atau acu sebagai pembangkit listrik di motor atau di mobil itu kan perlu aki atau acu. Nah, itu perlu asam sulfat. Nah, ini asam sulfat disampaikan oleh Gibran untuk ibu hamil. Ini kan berbahaya untuk semuanya teman. Dan ini mendapat kritikan dari warganet, dari masyarakat teman. Coba kita lihat video yang satu ini. Ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi gak? Saya dari kemarin selalu bicara, ya anak-anak muda ini jujur malu gitu loh kalau kemudian simbol dari kecerdasan, simbol dari kepintaran, simbol dari pemuda terbaik itu adalah Gibran. Makanya saya selalu bilang dari kemarin, ini jujur memalukan bagi anak-anak muda yang lebih memiliki kualitas. Saya nggak ngerti ya kalau pendukung-pendukung Pak Prabowo menganggap bahwa Gibran ini adalah wujud pemuda terbaik dari sekian banyak pemuda di Indonesia. Wujudnya seperti tadi itu. Saya jujur kalau saya enggak. Dia tidak mewakili anak muda sama sekali. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait pernyataan yang disampaikan Gibran mendapat respon dari masyarakat. Nah, apalagi teman, ini kan musim-musim kampanye calon presiden. Harusnya calon presiden itu punya konsep, punya gagasan, ide untuk disampaikan ke publik. Ide atau gagasan itu mestinya yang benar disampaikan ke masyarakat agar mudah dipahami. Jangan sampai salah-salah kata seperti yang disampaikan oleh Gibran yang akhirnya menuai kritikan dari publik. Banyak yang mengatakan wajar itu yang disampaikan Gibran karena Gibran belum punya pengalaman, Gibran masih muda. Maka dari itu, seorang calon presiden tentunya harus punya pengalaman, umur yang cukup, punya rekam jejak yang jelas sehingga bisa memberikan pengayoman, edukasi kepada masyarakat luas. Dan yang kedua yang saya soroti adalah mengenai calon presiden ke depan. Calon presiden ke depan mestinya memberikan edukasi, adu ide, visi, misi, dan gagasan agar Indonesia lebih baik. Bukan hanya yang dikedepankan joget gemoinya teman ya. Joget sih boleh, tetapi jangan sampai itu bisa mengalihkan perhatian orang terkait ide dan gagasan. Misalkan tidak bisa menjawab lalu joget. Ya joget sih penting juga teman, karena joget itu bisa merefreshing pikiran, otak, tenaga kita, bisa refresh dengan joget. Tetapi jangan sampai itu mengalihkan fokus utama pembahasan mengenai visi misi program ke depan agar Indonesia jauh lebih baik. Daripada dengar saya pidato mendingan joget. Apa? Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait aksi Pak Prabowo Subianto yang joget gemoy, dan memang itu cukup menarik teman ya, cukup menarik publik dan publik terhibur. Tetapi untuk Indonesia ke depan itu juga bukan hal yang utama teman. Yang utama bagaimana program calon presiden dan wakil presiden itu diterima oleh publik, itu yang utama. Kalau joget sih ya sampaikan aja, tidak perlu dikedepankan. Yang dikedepankan mestinya visi misi program, adu ide, adu gagasan, itu yang dikedepankan. Makanya perlu debat capres-capres ya seperti itu. Jadi kalau dulu debat cawapres itu disendirikan, jadi capres debat sendiri antar cawapres. Tetapi KPU ini memutuskan bahwa debat capres itu tidak tersendiri, tetapi satu paket dengan calon presiden. Jadi ada pendampingan. Nah, apa maksudnya ini semua dari KPU?
Apakah ini untuk melindungi atau memberikan ruang kepada calon wakil presiden yang mungkin kurang kompeten atau seperti apa? Ini KPU yang tahu. Nah, teman-teman, terkait asam sulfat yang disampaikan Gibran ini mendapat kritikan juga dari Roy Suryo. Coba kita lihat beritanya, teman ya. Kita baca berita teman dari kilat.com. 2 kali salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil, Roy Suryo sindir telak Gibran Raka Buming Raka. Ini pelajaran SMA. Calon wakil presiden Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka kembali disindir oleh pakar telematika Roy Suryo. Setelah mempermasalahkan dugaan ijazah palsu, Roy Suryo kini menyindir Gibran perkara salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil. Bukan hanya sekali, Gibran berkata 2 kali salah mengucapkan kata yang seharusnya asam folat. Jelasnya begini, dalam waktu berdekatan ada 2 paparan copy paste yang kesemuanya jelas-jelas dikatakan asam sulfat. Padahal seharusnya asam folat, mirip tapi beda jauh. Cuit Roy Suryo dalam akun @KRMT Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu melanjutkan bahwa persoalan asam sulfat dan folat ini merupakan topik yang ada di pelajaran SMA. Karenanya Roy Suryo tak habis pikir usai melihat Gibran bisa mengulang kesalahan yang sama. Masalahnya pelajaran kimia soal asam sulfat dan folat ini pelajaran level SMA loh, makin terciduk. Awok wokowi ambiar tutupnya. Sebagai informasi, memasuki waktu kampanye, Gibran tampak menghadiri beberapa acara. Gibran pun memaparkan programnya di Pilpres 2024, salah satunya adalah Kartu Indonesia Sehat KIS khusus ibu dan anak. Suami Selvi Ananda itu pun menjelaskan perihal kebutuhan ibu hamil dengan asam sulfat di acara diskusi ekonomi kreatif bersama para influencer di kawasan Senopati pada Minggu 3 Desember 2023. Ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, iodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya tinggi, badannya oke enggak, ucap Gibran. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait yang disampaikan Gibran mendapat reaksi publik. Karena ibu hamil itu perlu asam folat, bukan asam sulfat. Asam sulfat itu zat kimia yang dipakai misalkan untuk air aki, untuk kendaraan motor atau mobil, bukan dikonsumsi manusia. Itu zat kimia yang kalau dikonsumsi malah berbahaya bagi manusia, teman. Itu zat kimia. Jadi yang benar adalah asam folat yang dibutuhkan ibu hamil, iodium juga oke. Jadi Mas Gibran ini sudah sorry, minta maaf karena pernyataan yang salah. Ya, manusia itu memang tempat salah dan lupa, teman. Tetapi kalau yang disampaikan itu selalu salah dan minta maaf, ini kan repot, teman ya. Jadi menurut Roy Suryo, asam sulfat itu adalah pelajaran kimia di masa SMA. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, iodiumnya terpenuhi enggak. Saya dari kemarin selalu bicara, ya anak-anak muda ini jujur malu gitu loh kalau kemudian simbol dari kecerdasan, simbol dari kepintaran, simbol dari pemuda terbaik itu adalah Gibran. Makanya saya selalu bilang dari kemarin, ini jujur memalukan bagi anak-anak muda yang lebih memiliki kualitas. Saya nggak ngerti ya kalau pendukung-pendukung Pak Prabowo menganggap bahwa Gibran ini adalah wujud pemuda terbaik dari sekian banyak pemuda di Indonesia. Wujudnya seperti tadi itu. Saya jujur kalau saya enggak. Dia tidak mewakili anak muda sama sekali.